penelitian secara lab gitu ya. Jadi dengan antara aplikasi suatu zat kimia terhadap gitu. Atau kemudian penelitian itu dilakukan secara langsung di makhluk hidupnya, misalnya pupuk gitu ya, itu orang apa ya namanya, orang pertanian. Kalau pupuknya seperti ini, maka nantinya diharapkan tumbuhan itu, tanaman itu kemudian berkembang atau kemudian memberikan buah yang lebih banyak. Nah itu seperti itu adalah perumusan hipotesis dan kemudian nanti dianalisis, nanti dibandingkan antara kalau yang satunya dengan pupuk, ya, yang satunya tanpa pupuk. Nah itu adalah perumusan hipotesis. Ya, saya bahwa ini contoh ya, contohnya tadi saya ulangi ya, jadi mungkin tadi itu tidak terlalu jelas. Masalahnya begini, contoh kalau di dalam teknik, di dalam pertanian gitu ya, masalahnya adalah bahwa kalau kemudian ada lahan ya, lahan gersang gitu ya, misalnya di daerah bebatuan atau di daerah apa itu ya, yang ada tandus begitu, maka untuk agar kalau itu ditanami padi gitu, itu menghasilkan tanaman padi yang kemudian nanti panennya banyak, itu gimana gitu. Oh ternyata kalau tandus itu harus dikasih apa ya, selain air gitu, itu maka apa bibitnya itu harus seperti ini, atau kemudian nanti pupuknya itu komposisinya NPK-nya sekian 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 gitu ya. Maka kemudian nanti itu hipotesisnya. Kalau kemudian pupuknya NPK-nya ditambah dengan apa begitu itu sekian, maka tanaman produksi padi itu akan lebih banyak dibandingkan dengan kalau pupuk NPK-nya sekian gitu. Nah, itu kemudian disebut dengan perumusan hipotesis. Kemudian pengujian hipotesisnya itu adalah ya dibikin ini tanaman padi satu peta atau beberapa peta di lahan gersang tersebut, maka akan dibandingkan tanaman padi yang kemudian tanpa pupuk XYZ begitu dan kemudian dengan pupuk XYZ, tapi sama-sama dikasih pupuk ya, dikasih pupuknya sama, cuman yang satunya itu beda komposisi seperti itu. Nah kemudian kalau kemudian ternyata jumlah hasilnya itu memang lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak dikasih pupuk dengan komposisi tertentu begitu, maka kemudian hipotesisnya itu kan berhasil gitu. Nanti kemudian dianalisis, oh ternyata kalau yang tanaman tandus itu dikasih pupuk dengan komposisi sekian, berarti sekian bukan sekian gitu. Tidak seperti yang tanaman yang di lahan-lahan yang biasa. Nah, kemudian ini kita lanjutkan dengan tanggapan penelitian umum dan tahapan penelitian yang sifatnya skripsi ya. Jadi ini tahapan penelitian ya. Anda harus membedakan antara tahapan penelitian dengan susunan skripsi. Memang ada kemudian benang merah antara tahapan penelitian dengan susunan skripsi. Sebagai contoh bahwa di identifikasi masalah itu nanti ketika Anda skripsi itu posisinya berada di mana? Di pendahuluan. Ya. Pendahuluan itu isinya apa? Isinya adalah latar belakang, problematikanya sih sebenarnya apa? Tadi misalnya masalah lahan tandus itu. Nah, kemudian rumusan masalahnya apa? Nah, bagaimana kemudian misalnya saja memberikan pupuk pada lahan tandus ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya jumlah panennya itu menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Nah, manfaatnya apa? Nanti manfaat ekonomi, manfaat sosial, manfaat kesejahteraan itu akan muncul di situ. Nah, kemudian tahapan yang kedua tadi perumusan hipotesis. Ya. Jadi kalau kemudian pupuk NPK-nya itu komposisinya sekian, begitu, itu maka diharapkan jumlah panennya di lahan tandus itu meningkat. Maka kemudian Anda harus ada tinjauan literatur. Kerangka pemikirannya bagaimana, kenapa kok fungsi pupuknya sekian, kenapa kok kemudian itu di lahan tandus itu seperti apa sih kemudian mekanisme
pupuk atau punya air dan pupuk itu kemudian diserap oleh makanan itu memang harus dilihat dari penilaian literatur sehingga dasar-dasar ilmiahnya itu ada. Nah, kemudian pengujian dan hipotesis dan analisis hasil. Nah, itu metodologi penelitian yang kemarin sudah kita sempat sedikit spill ya. Metode penelitiannya apa, pengumpulan datanya apa, analisis datanya apa gitu. Nah, kalau kemudian ini tentang skripsi komputer itu, maka kemudian nantinya tidak kemudian seperti penelitian yang itu tadi pupuk seperti itu, tapi kemudian apa namanya harus ada metodologi ya, metode penelitian ada, itu pengumpulan datanya apakah kemudian data dari primer atau sekunder, kemudian analisis datanya itu seperti apa, apakah kemudian Anda menggunakan machine learning seperti itu atau tidak, begitu saja dilanjutkan dengan perancangan perangkat lunak, karena tentu saja bahwa perancangan perangkat lunak itu bukan hanya satu-satunya ya, karena itu perancangan perangkat lunak itu adalah testbed saja ya, jadi yang penelitiannya itu adalah yang sinerginya begitu. Nah kemudian diukur ya, diukur pengukuran penelitian misalnya dengan klasifikasi itu harus ada akurasi, precision, critical dan sebagainya. Nah itu adalah merupakan metode pengukuran. Nah baru kemudian dilanjutkan dengan analisis hasil. Nah kadang-kadang yang tipis gitu ya, yang tidak terlalu banyak dilakukan oleh mahasiswa itu adalah analisis hasil dan pembahasan. Kadang-kadang kalau kita lihat skripsi yang ada untuk kalau saya itu adalah sampai pada hasilnya saja. Oh ternyata kalau kemudian menggunakan mesin learning ini hasilnya akurasinya adalah sekian, 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 akurasinya sekian, presisinya sekian, recallnya sekian. Tapi kita tidak kemudian membahas kenapa presisinya itu turun dibandingkan dengan recall lebih kecil dibandingkan recallnya, atau kemudian recallnya itu lebih kecil dibandingkan dengan presisinya. Tidak terlalu banyak dijelaskan saat ini. Jadi harapannya nanti analisis hasil itu harusnya lebih kaya. Kalau kemudian Anda menuliskan ini dalam satu jurnal ini ya, itu memang kemudian yang lebih banyak itu adalah analisis hasil dan pembahasan, tidak hanya sekedar hasilnya saja. Nah, kemudian nanti kesimpulannya akan untuk mengembangkan lebih lanjut. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya, tahap penelitian tentang computing. Ya. Tahap penelitian tentang computing itu apa saja ya? Yang pertama adalah bahwa kita itu harus bisa melihat sudut pandangnya penelitian itu seperti apa. Biasanya itu kita menggunakan dua sudut pandang. Yang pertama adalah problem driven research dan kemudian yang kedua adalah teknik driven research. Research yang kemudian apa ya namanya itu diarahkan oleh berdasarkan tekniknya atau berdasarkan masalahnya. Kalau berdasarkan tekniknya bagaimana? Mungkin Anda sudah memahami. Kalau kemudian ada satu masalah gitu, masalahnya mungkin tidak terlalu difokuskan gitu, tetapi Anda membahas mengenai fokus terhadap tekniknya. Ya. Apakah kemudian kalau misalnya Anda menggunakan machine learning gitu ya, Anda menggunakan single layer perceptor gitu ya, itu artinya bahwa Anda menggunakan GST tetapi layernya itu kecil gitu ya, sedikit, atau multi layer perceptor lebih banyak, atau kemudian menggunakan deep learning gitu ya. Nah itu adalah teknik driven research gitu ya. Jadi yang difokuskan itu adalah tekniknya. Kalau kemudian Anda menggunakan YOLO gitu ya, untuk kemudian deteksi dan klasifikasi objek gitu ya. Anda pakai YOLO berapa? YOLO 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu, 7 gitu, 8, 9 gitu. Tetapi yang jelas bahwa Anda sudah harus memahami YOLO itu seperti apa gitu. Aspek YOLO-nya itu bagaimana, dan kemudian Anda fokus ke layer-layer di YOLO itu. Kadang-kadang gitu ya, yang saya lihat itu di dalam skripsi adik-adik semua itu adalah bahwa karena sekarang itu kalau kemudian bikin program itu kan tidak terlalu sulit gitu ya. Tidak terlalu, karena apa? Karena codingnya itu kalau kemudian YOLO itu tinggal kita ambil library-nya sedikit mengenai profil dari
Yulo, ya, itu pakai Yulo 8, Yulo 9, 8 itu sudah ada apa namanya caranya itu, tinggal kemudian data setnya itu dipakai gitu ya. Nah, tapi kita kadang-kadang tidak paham tentang arsitekturnya. Jadi ini yang kemudian harus dipelajari. Arsitektur dulu itu dia tuh pakai berapa layer gitu. Ada backbone-nya, ada apa namanya head-nya, ada neck-nya gitu. Nah itu gimana ini konsep-konsepnya masing-masing gitu. Kadang-kadang ya cerita secara global, tetapi feeling terhadap gimana sih caranya melakukan konvolusi, gimana sih melakukan sampling adon gitu ya, atau kemudian upsampling itu gimana caranya, apakah kemudian dilakukan duplikasi begitu atau gimana dilakukan apa interpolasi atau gimana, kalau kemudian dilakukan interpolasi, mekanisme interpolasinya apa gitu. Kemudian kadang-kadang ketika mahasiswa ditanya mengenai oke, kita menggunakan di situ menggunakan apa Liquirelu gitu ya, lapisan apa namanya untuk aktivasi fungsi aktivasi Liquirelu. Liquirelu itu seperti apa sih gitu. Kadang-kadang juga nggak paham juga. Bedanya dengan relu biasa gimana gitu. Bedanya dengan silu ya. Karena sekarang itu ada silu sigmoid rectangular unit gitu. Itu bedanya apa gitu. Nah itu yang kemudian disebut dengan teknik gradient misalnya. Nah sekarang yang kedua itu adalah yang berikutnya adalah problem driven design. Problemnya apa? Untuk menyelesaikan masalah apa? Gitu. Klasifikasi kayak gitu, apa kayak gitu. Nah, kalau problem driven design itu ya Anda melihat problemnya, problem masalahnya di mana? Apakah kemudian itu apa tentang yang sekarang itu sampah gitu ya, kadang-kadang gitu. Sampah di Yogyakarta itu kalau kemudian apa membuang sampah itu kan kita kesulitan ya, kita kesulitan membuang sampah gitu ya. Maka kemudian bikin suatu algoritma klasifikasi untuk kemudian mengklasifikasikan sampahnya itu sampah organik atau sampah anorganik gitu ya, atau kemudian berapa persentase sampah organiknya dan anorganiknya begitu. Nah, problematika itu kan berasal dari problematika real, supaya gimana? Supaya nantinya kita bisa memilahkan sampah-sampah itu. Saja tidak kemudian sampai ke dari hulu sampai hilir, tapi bagian-bagian tertentu saja kemudian kita selesaikan sesuai dengan teknologi kita. Nah, kalau kemudian ini ada mekanisme pemilihan sampahnya itu nanti dilanjutkan dengan orang misalnya industri untuk kemudian bikin secara alatnya seperti apa, tapi kemudian mekanisme algoritmanya kita yang nah itulah kemudian dengan problem driven research. Problemnya apa? Nah kalau lebih mudah itu sih sebetulnya kalau saya dulu itu menggunakan ini SDG, Sustainable Development Goals ya. Jadi ini adalah merupakan problematika atau tujuan dari pemerintah atau kemudian dunia untuk kemudian kesejahteraan, untuk meningkatkan kesejahteraan ya. Jadi ada 17 goal gitu ya. Jadi dari no poverty, menanggulangi kemiskinan ya. Kalau misalnya menanggulangi kemiskinan gimana? Nah, klasifikasi nanti kalau misalnya Anda mau membuat suatu software klasifikasi untuk menentukan kalau misalnya orang miskin itu yang dikasih bantuan gitu ya, maka klasifikasi bantuan itu bagi miskin atau seperti apa. Nah itu seperti itu. Atau bantuannya beda-beda. Kadang-kadang kalau sekarang itu kan bantuannya kan bantuan langsung tunai gitu ya. Klasifikasi warga miskin itu dikasih biaya bantuan langsung tunai, tetapi tidak kemudian apa ya namanya membagi yang orang miskin ini sebetulnya butuhnya bukan itu, tetapi yang lainnya gitu dan pekerjaan kayak atau kemudian problematika rumahnya yang kemudian real, tapi kemudian kalau pekerjaan itu sudah ada gitu. Kemudian contoh kalau saya kemarin itu menggunakan yang good health and well-being. Jadi di informatika itu lebih banyak ke ini ya kesehatan ya. Kesehatan pun juga tidak kemudian harus langsung
berada di hilirnya gitu ya, berada di hilirnya. Kalau hilirnya itu kan nantinya harus kemudian menangani orang sakit, oh dikasih obat apa gitu. Enggak, kita juga bisa kemudian dari dulunya saja. Dulunya saja itu dari proteinnya atau dari gen-gennya itu tidak apa-apa masalah itu. Itu merupakan bagian dari sustainable development goal yang di nomor 3 gitu. Jadi ini ada banyak, nanti bisa di apa namanya dicoba sendiri ya. Kemudian tahapan penelitian komputing. Tahapan penelitian komputing ini kita ada uh, banyak ya. Jadi tahapannya bagaimana? Yang pertama adalah penentuan bidang penelitian. Kemudian itu adalah riset. Artinya apa? Bidangnya itu bidang penelitian di bidang komputasi kan sebenarnya luas. Maka kemudian Anda harus kemudian milih salah satu di antaranya. Jangan kemudian semuanya di apa namanya diambil gitu ya. Jadi mulai sekarang Anda itu juga perlu kemudian melihat passionnya apa sih sebetulnya, bidang-bidang apa yang kemudian Anda sukai dan kemudian digunakan untuk nanti penelitiannya. Kemudian bidang itu kan cukup luas, maka di situ setelah Anda dapat bidangnya, nanti Anda cari topik penelitiannya. Nah, topiknya apa? Karena itu topik itu merupakan bidang penelitian. Nah, kemudian bidang penelitian itu nanti banyak sekali juga ini ya apa namanya problematikanya. Maka kemudian Anda ambil masalah penelitiannya apa. Nah, masalah itu diselesaikan dengan apa? Nah, gitu. Ada banyak kemudian yang sudah menyelesaikan masalah itu dengan metode A, dengan metode B, dengan metode C, dengan metode D, gitu. Nah, itu adalah merangkum metode-metode yang ada atau dinyatakan sebagai state of the art method. Ya, state of the art method itu adalah bahwa kalau itu masalah penelitiannya itu tertentu, begitu ya, maka orang-orang lain itu sudah menyelesaikan masalah itu dengan berbagai metode yang ada itu apa saja. Gitu. Misalnya, Anda mengenai bidang penelitiannya tentang apa ya namanya kesehatan gitu ya penelitiannya. Nah, kemudian topik penelitian itu untuk mengklasifikasi ya klasifikasi tentang apa masalahnya, klasifikasi sirosis hati ya, dari penyakit sirosis ya, ya misalnya gitu. Nah, kan kemudian eh, itu di situ ada banyak banyak feature-feature gitu ya. Nah, kemudian ada nggak yang sudah menyelesaikan masalah sirosis hati itu, penyakit sirosis hati itu? Nah, itu. Oh ada, dengan metode apa? Dengan metode A, B, C, D, E. Gitu. Nah, kemudian Anda coba gunakan yang lain, yang kemudian belum ada di situ, boleh seperti itu. Nah, kemudian tetapi harus ada justifikasinya, kenapa Anda menggunakan itu. Nah, baru kemudian nanti dilakukan evaluasi metodenya seperti apa. Ya, kemudian menghitung akurasi, precision, interval, dan sebagainya. Nah, baru kemudian setelah itu dilakukan penulisan skripsinya mulai dari bab 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Dan kemudian dipelajari dan sebelumnya publikasi di jurnal-jurnal nasional. Kalau kemudian S1 itu cukup jurnal-jurnal nasional saja tidak apa-apa. Sampai apa? Ya minimal Sinta 3 lah gitu ya. Kalau Sinta 4, 5, 6 itu sudah tidak terlalu ini. Sinta 3 yang kemudian tingkat tingkat apa ya namanya? Tingkat reviewnya itu oke, ini tinggal 9 menit. Oke, kemudian ini adalah penentuan bidang penelitian. Jadi saya minta Anda ingat kembali seluruh mata kuliah yang sudah diterima di perkuliahan. Anda fokus ke mata kuliah apa itu? Karena setiap mata kuliah sih sebetulnya mempunyai potensi untuk dikembangkan, potensi untuk diteliti, gitu ya. Even mata kuliah yang mungkin apa namanya semester ya, kalau semester 1, 2, 3, 4 ya barangkali tidak terlalu apa masih cukup abstrak ya untuk kemudian diteliti. Tapi kemudian semester 5, semester 6 mata kuliah pilihan Anda sih sebetulnya itu bisa digunakan untuk menjadi topik-topik penelitian. Misalnya mesin learning. Anda kalau misalnya ngambil mata kuliah pilihan mesin learning gitu ya, maka kemudian itu bisa
pakai untuk topik-topik penelitian. Tinggal Anda ini fokuskan ke salah satunya atau ke beberapa. Nah, bidang penelitian di bidang informatika itu seperti ini ya, ada software engineering, data science, algoritma, programming language, dan sebagainya. Ini sesuai dengan yang kemarin itu, silakan Anda pilih salah satu di antara itu yang kemudian memang kemudian Anda ingin tekuni. Ya. Tapi jangan kemudian seperti FOMO gitu ya, kelas Anda itu banyak kan machine learning ya, Anda machine learning. Itu ya jangan gitu ya, kalau Anda punya ini misalnya yang jarang itu adalah blockchain atau parallel computing, itu juga jarang gitu, atau game design gitu juga jarang. Boleh nggak bikin desain game, boleh gitu ya, anda jangan, tidak kemudian dilarang untuk kemudian melakukan desain game. Nah, cuma nanti fokusnya ke mana, atau kemudian game yang kemudian membangkitkan. Kalau UPN itu kan bela negara, membangkitkan bela negara, ya, seperti itu. Software engineering boleh nggak? Boleh gitu ya. Jadi ini contoh ya, di bidang software engineering juga seperti itu. Kemudian berikutnya adalah menentukan bidang penelitian, analisis kembali berbagai mata kuliah yang telah diajarkan dan paper buku yang telah dibaca, dan kemudian menentukan bidang dan subbidang penelitian yang kita tertarik. Ini yang tadi. Nah, setelah bidangnya itu ada begitu, maka kemudian Anda fokuskan ke yang lebih spesifik lagi, karena bidang penelitian mesin learning itu kan juga lebar. Bidang penelitian tentang software engineering itu juga lebar gitu. Nah, maka untuk menentukan itu kita perlu baca apa? Survei-survei, paper-paper yang terkait dengan bidang itu. Caranya gimana? Saya searching di Google. Ya. Lebih fokus adalah searchingnya bukan di Google yang biasa, tetapi di Google Scholar. Karena di situ banyak ya informasi tentang jurnal-jurnal itu ada di Google Scholar ya. Nah, kalau Anda mau ya nanti Anda searchingnya itu tidak menggunakan aplikasi web browser, tetapi menggunakan Publish Orperis. Ya. Itu lebih spesifik. Nanti di pertemuan kelima itu akan kita lihat, kita informasikan bagaimana cara menggunakan beberapa tools yang ada, apakah itu Publish Orperis, apakah itu Mendeley, apakah itu Cost-Viewer, ya itu ada beberapa yang kemudian kita pelajari atau kita gunakan. Kemudian berikutnya adalah menentukan topik penelitian. Ya. Tentukan topik penelitian dari bidang penelitian, kemudian studi literatur seperti itu. Studi literatur kita akan bahas pertemuan besok, begitu ya. Kemudian rangkum topik penelitian yang kita pilih itu dengan bentuk mind map. Ya. Anda bisa menggunakan sumber Xmind atau sumber mind map yang ada, gitu. Supaya apa? Supaya Anda tahu taksonominya seperti apa. Nah, ini contoh ya, contoh waktu saya sekolah itu ya, itu kemudian membuat suatu area ya, mesin learning ya, dalam precision medicine penyakit kanker dengan pendekatan multi omics ya, itu yang saya angkat terlebih dahulu waktu di semester pertama ya. Nah, kemudian di situ itu saya bagi menjadi beberapa sub gitu ya. Jadi mesin learning dalam precision medicine untuk penyakit kanker. Nah, itu kankernya itu kanker apa gitu. Nah, ternyata ada banyak yang sudah melakukan penelitian kanker, tipe kanker ada breast cancer, ada lung cancer, ada kanker adenokarsinoma dan sebagainya. Ini adalah contoh banyak penelitian yang sudah membahas mengenai berbagai tipe kanker. Nah, ini ada banyak. Ini angka 27, 31, 36 itu adalah jurnal ya, atau artikel-artikel yang memang harus kemudian kita review. Dan artikelnya itu banyak, tidak hanya 1-2. Kalau mahasiswa S1 ya itu kan jurnalnya yang dibaca itu ya 15 ya, 15 minimal 15 yang terkait dengan
skripsi, kalau kemudian S3 ya ratusan, kalau ini sudah sampai berapa gitu. Ini belum selesai waktu itu, belum seperti ini sampai seratusan itu, 100 jumlah itu di gitu. Dari sisi tipe kanker, dari sisi area pengobatan penyakit, karena ini kan precision medicine gitu ya. Kemudian dari pendekatan multi omik itu omiknya itu ada banyak ya, genomik, farmakogenomik, proteomik dan kemudian. Kemudian interaksinya apa ini? Interaksi protein-protein, protein gen, penyakit-penyakit atau obat-obat gitu ya. Nah, jadi ini adalah dari sisi domain precision medicine atau dari sisi informatikanya. Nah, dari sisi biologinya. Nah, sisi dari informatika apanya? Nah, komputer science areanya itu apa? Itu kita lihat itu tipe mesin learningnya apa? Seperti ini itu sudah ada yang menyelesaikan menggunakan berbagai tipe mesin learning. Ada yang klasifikasi, ada yang regresi, ada yang bisa seleksi, ada yang clustering, ada yang supervised learning, ada yang kemudian menggunakan dimensional regression dan sebagainya. Nah, ini contoh area komputer grafik ya. Ya, ya, silakan nanti kalau kemudian Anda mau cari yang area komputer grafik juga silakan. Kemudian ini ada topik-topik di dalam software engineering juga ada banyak gitu. Kemudian ini ada data mining gitu, ada estimasi, prediksi, klasifikasi dan sebagainya. Silakan juga bisa di kemudian itu image processing juga ada banyak ini, banyak topik-topik bidang-bidang. Silakan kemudian kalau misalnya Anda fokus ke salah satu di antara ini ada misalnya untuk segmentasi atau image enhancement itu jarang sekali yang kemudian adik-adik mahasiswa itu mengambil topik ini, peningkatan kualitas citra gitu. Dari citra yang buruk budi menjadi citra yang bagus jadi yang jelas itu gitu. Atau kemudian di bidang bioinformatika juga ada banyak sih. Kalau Anda mengambil mata kuliah di informatika nanti akan banyak apa topik-topik penelitian yang bisa diangkat. Oke, kita masuk ke remind tugas 2. Silakan kemudian Anda fokuskan lagi kalau sekarang itu belum terlalu fokus. Yang pertama, identifikasikan peminatan Anda di bidang informatika. Ya. Itu mengerucut lebih baik dengan adanya tambahan informasi ini. Kemudian domain masalahnya itu apa yang menurut Anda relevan untuk diterapkan. Itu tadi menggunakan apa namanya, menggunakan SDG itu juga bisa. Oke, ini karena ini sudah tinggal 1 menit, waktunya nanti 1 menit itu selesai ya, 1 menit. Uh, ada pertanyaan, silakan mau ditanya. Kalau ada maka ini sudah waktunya tinggal beberapa detik kita cukup sekian. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak.